Kalau dari segi hambatan untuk dunia pendidikan sendiri? Secara umum ya, kalau menurut saya sih hambatan pendidikan secara umum ini masalah yang dari dulu ya, dan yang sekarang juga masih tetap kita lakukan penyemerataan tentang pendidikan. Nah, saat ini kan Hari Guru nih. Nah, bisakah menceritakan terkait pengalaman pribadinya sendiri di Hari Guru ini sebagai seorang guru? Oke, baik. Untuk pengalaman pribadi saya sendiri, sebenarnya saya bingung nih mau mengucapkan apakah saya masih junior atau senior, karena pengalaman saya tidak masih belum banyak dibandingkan dengan guru-guru yang lainnya. Saya lulus kuliah di tahun 2013 dan alhamdulillah setelah itu diberikan kesempatan untuk langsung mengajar. Jadi mulai dari tahun 2013 lulus, jadi kurang lebih sudah 7 tahun mengajar. Dan untuk pengalaman saya sendiri sangat beraneka ragam, mulai dari sekolah swasta, sekolah negeri, SMK juga pernah, dan sekarang mengabdi di SMP Negeri 1 Bontang. Banyak sekali pengalaman seru lainnya. Yang pasti perbedaan antara pelajar yang SMA dan SMP juga sangat jauh perbedaannya. Kalau SMA pendekatannya kita harus lebih menganggap mereka lebih seperti dengan teman, tapi tetap harus menjaga di mana tugas dan tanggung jawab seorang guru dan seorang pelajar harus tetap ada jarak, walaupun kita benar-benar berusaha memakai pendekatan yang dengan pertemanan. Berbeda halnya dengan saat mengajar SMP. Kalau mengajar SMP ini mau dibilang sifatnya masih anak-anak tapi tidak mau. Tapi kalau misalnya mau mengajak mereka untuk menyikapi mereka dengan cara orang dewasa juga tidak bisa. Jadi emang benar-benar butuh perlakuan khusus baik pelajarnya SMA ataupun pelajarannya SMP. Untuk pengalamannya sekarang mungkin yang bisa di-sharing adalah bagaimana kita adaptasi, Bapak Ibu guru beradaptasi dengan PJJ. Kita mulai dari bulan Maret 2020 dilanda musibah yang luar biasa. Pandemi COVID-19 ini cukup sangat merubah alur kerja. Mungkin saya yang masih di usia yang masih bisa beradaptasi dengan teknologi, masih bisa dengan cepat beradaptasi. Namun mungkin yang kesulitan adalah teman-teman saya atau Bapak Ibu guru saya yang benar-benar harus di usianya yang sudah lebih banyak daripada saya, di usia yang menjelang pensiun, yang tiba-tiba mereka terbiasa dengan tatap muka, sekarang harus beradaptasi dengan teknologi. Dan saya sangat mengacungi jempol untuk Bapak Ibu guru yang usianya tidak muda lagi tapi masih semangat untuk belajar, membuka kembali komputernya, belajar video call, belajar menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Pokoknya hebat guru-guru dari Kota Bontang. Nah, awalnya untuk terjun ke dunia pendidikan itu seperti apa dimulainya? Kebetulan saya terlahir dengan seorang ibu yang merupakan guru. Beliau adalah guru di salah satu TK swasta di Kota Bontang. Dan kenapa saya memutuskan untuk menjadi guru tuh ketika saya menginjak bangku SMP. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Bontang. Saya takjub melihat salah satu sosok yang luar biasa yang sekarang ada di depan saya. Beliau adalah Bu Muharyati. Saya melihat beliau adalah sosok guru unik daripada guru-guru yang lainnya. Berbeda dengan guru yang mungkin berbicaranya ada yang halus, ada yang lembut. Beliau tidak. Beliau itu lebih terkesan tegas. Lalu saya suka sekali gestur-gestur yang dia gunakan sehingga menarik perhatian saya. Jadi ketika saya tertarik oleh beliau, saya mulai tertarik dengan mata pelajarannya. Lalu saya berpikir, saya mau jadi guru nih. Kalau saya nggak jadi, kebetulan beliau mengajar bahasa Indonesia, saya sempat berpikir, saya nanti kalau boleh kuliah saya mau jadi guru, gurunya harus jadi guru bahasa Indonesia. Jadi benar-benar karena beliau. Dan sampai saat itu, saat SMA saya tidak berubah pendirian, masih tetap ingin menjadi guru. Pilihan pertama menjadi guru bahasa Indonesia. Lulus SMA saya berpikir, kalau saya nggak lulus jadi guru bahasa Indonesia, saya mau jadi guru IPA deh, karena saat itu juga tertarik dengan biologi. Dan pilihan dulu pada saat kuliah karena ikut seleksi senasional juga, jadi boleh memilih 3. Akhirnya saya memilih yang pertama jadi guru bahasa Indonesia, yang kedua jadi guru IPA, yang ketiga baru ikut kayak ibu saya jadi guru TK. Tapi alhamdulillah yang terpilih pilihan pertama, sampailah saat ini menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, dari pengalaman itu
ada pengalaman menarik yang bisa diceritakan? Pengalaman menarik sebenarnya yang paling saya ingat sampai sekarang itu adalah bagaimana saya pertama kali praktik mengajar. Jadi kalau misalnya mahasiswa keguruan sebelum kami skripsi itu kami harus praktik mengajar di sekolah, karena saya dulu kuliahnya di Universitas Mula Warman, berarti saya praktiknya di salah satu sekolah swasta di Samarinda. Jadi saya mengajarnya kebetulan SMP swasta dan letaknya itu di dekat pasar. Jadi kalau misalnya kita dapat memperhatikan lingkungan sosialnya, jadi orang tua dari siswa tersebut ya tidak lain tidak bukan adalah penjual. Jadi memang aktivitasnya berdagang, berjualan di pasar. Dan ternyata pasar itu tidak hanya menjadi tempat orang tuanya mencari nafkah, tetapi pasar itu jadi tempat mereka bermain. Jadi benar-benar butuh teknik yang luar biasa untuk merangkul mereka, karena memang mindsetnya mereka itu adalah, Bu, ngapain sih kita sekolah, sekarang kita sudah bisa kerja, saya bisa bantu orang tua saya bisa menghasilkan uang daripada situ. Kalau misalnya dulu orang sekolah buat cari uang, saya udah nggak butuh sekolah, Bu, saya udah bisa dapat uang karena saya ikut orang tua saya. Nah, hal-hal itulah yang menjadi tantangan tersulit saat itu, tapi merupakan pengalaman yang luar biasa. Salah satu hal yang membuat saya bangga adalah ketika mampu mengajari mereka bagaimana caranya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan benar. Jadi sedih sekali mereka hafal lagu Indonesia Raya tapi tidak menyanyikannya dengan benar. Jadi saat itu bersama teman-teman dari kita kan satu tim, satu kelompok, membantu mereka, mengajari mereka. Akhirnya saat hari Senin upacara mereka dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan benar. Itu sih pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang. Kalau dari 2014 sampai sekarang pengalaman yang mengajar yang lainnya di Kota Bontang sendiri? Saya kan setelah lulus itu 2013 mengajar di SMK dulu, setelah itu mengajar di SMP. Nah, kebetulan saya mengajar di SMK Putra Bangsa itu 1 tahun. Setelah itu diberi kesempatan untuk ke Vidatra, SMP Vidatra YPVDP. Itu luar biasa. Yang paling saya ingat itu adalah saya pernah menemani salah satu siswa untuk mengikuti lomba menulis cerpen. Sebenarnya banyak keahlian atau potensi dari siswa-siswa lainnya, tapi dia ini unik. Saya melihat dari tulisannya itu imajinasi itu sangat liar. Dia bisa berpikir, berfantasi sebebas-bebasnya. Ketika saya tanya referensinya apa, ternyata dia sangat suka membaca novel-novel atau karya-karya fiksi lainnya. Dan itu yang membuat saya tertarik dan memilih dia untuk menulis. Nah, namun saat itu ada perlombaan untuk menulis cerpen, tapi dia tidak terpilih. Lalu saya berusaha untuk membangkitkan, memotivasi dia sampai sekarang. Gak masalah, mungkin perlombaan tersebut beda seleranya dengan juri, atau juri-juri juga punya hal-hal lain yang yang menjadi penilaian saat itu, jadi tidak masalah. Itu sih pengalaman yang tidak bisa saya lupakan, membantu dia untuk menciptakan mimpinya, mendorong dia supaya dia juga semakin suka untuk menulis cerpen. Dari segi mengajarnya, adakah kesulitan yang dihadapi ketika mengajar di anak SMP atau SMA, SMK? Kalau kesulitannya sih terkendala pada saatnya mengajar SMK tuh. Saya mengajar SMK itu dengan usia yang tidak jauh berbeda ya. Kenapa? Karena saat itu saya baru lulus kuliah, jadi dan siswa di SMK tersebut bahkan ada di satu kelas, mereka udah kelas 12 SMA, tapi mungkin terlambat sekolahnya, atau mungkin saya kurang tahu apakah dia naik kelas atau tidak, sehingga ternyata selisih usia kami itu cuma 3 tahun, dan dia tidak terima saya meminta dia memanggil saya ibu, jadi dia maunya manggil kakak. Di situ saya sempat bingung, loh nggak boleh dong dipanggil kakak, karena kan statusnya adalah guru dan murid, jadi tetap harus manggil ibu guru. Cuma sekali lagi karena saya berpikir saya harus melakukan pendekatan kepada mereka, saya bilang sama mereka, boleh deh panggil kakak atau yang lainnya terserah, tapi di luar sekolah. Kalau ketemu menyapa kakak mungkin nggak masalah kalau saya melihat, tapi untuk saat ini kita di sekolah, ini lembaga resmi, lembaga formal, mari kita benar-benar di pokok tanggung jawab masing-masing. Saya sebagai guru, kalian sebagai siswa. Emang benar-benar heboh sih. Bayangin satu kelas itu isinya cowok semua,
Saya pikir kalau misalnya saya di situ perempuan sendiri mengajar mereka mau jahil mau apapun itu bisa terjadi. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya fair-fairan sama mereka di awal, saya kasih tahu niat saya apa, saya mau bantu mereka. Mereka mau dibantu, ayo. Kalau misalnya enggak, ya udah silahkan, terserah. Saya tidak terlalu ambil pusing. Itu sih yang langkah yang saya ambil ketika berhadapan dengan siswa yang notabene laki-laki semuanya, kelas 12 SMA. Mereka punya semangat yang menggebu-gebu, cenderung untuk mencoba hal-hal baru tanpa mengetahui apakah itu baik atau buruk untuk mereka. Nah, dari kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun mengajar ini, dari segi pengalaman yang bisa diceritakan yang lainnya apa saja sih terkait kependidikan itu sendiri? Sebenarnya kalau misalnya berhubungan dengan pendidikan, saya rasa selama 7 tahun ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ya. Kalau misalnya dari pemerintah, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah, itu selalu memberikan inovasi-inovasi yang terbaru. Apalagi saat ini kan saya kebetulan terpilih jadi fasilitator daerah Tanoto Foundation yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang. Jadi ini adalah salah satu langkah baru dari beberapa kali saya mendapatkan pelatihan. Saya mengikuti pelatihan itu tuh sangat gembira, senang. Kenapa? Karena ada hal baik. Sebenarnya pelatihan apapun itu pasti baik ya. Sayangnya pelatihan yang lain itu adalah stop sampai di situ saja. Setelah pelatihan sudah. Nah, saya mengikuti ini nih benar-benar berkelanjutan. Jadi kami benar-benar dibimbing sampai acara selesai. Nanti stepnya ada step yang kedua, step ketiga dan selanjutnya. Jadi pendampingan itu tuh berkelanjutan. Jadi ketika hal yang paling contoh yang paling jelas itu ketika kita dari tatap muka terus ke PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu dirangkul oleh Tanoto Foundation. Saya pertama kali kenalan sama aplikasi Zoom, bagaimana cara mengajar memindahkan yang versi tatap muka kita bawa ke dunia daring. Nah, itu tuh benar-benar diajarin step by step, dan ternyata kita benar-benar difasilitasi untuk mengajarkan hal tersebut ke guru-guru lainnya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sih. Maksud saya dukungan dari pemerintah kota Bontang, daerah maupun dari pusat, bahkan dari lembaga-lembaga filantropi yang berkecimpung di dunia pendidikan itu juga sangat membantu. Saya cukup terkesan bahkan dengan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang sekarang, Mas Nadiem Makarim juga luar biasa. Saya rasa saya menemukan, wah ini cocok nih buat saya. Saya jadi semakin bersemangat untuk tetap terus mengabdi, mencari cara yang terbaik untuk dapat memajukan pendidikan Indonesia. Nah, dari pelatihan-pelatihan itu apakah memberi bantuan dari dunia pendidikan sendiri atau seperti apa dari segi tadi mendapatkan pelatihan? Oke. Untuk feedbacknya sendiri, hasil yang didapatkan adalah karena pelatihan-pelatihan yang ditujukan oleh guru itu kan tujuannya adalah meningkatkan skill ya, keterampilan dari guru tersebut. Kalau untuk saya sendiri, feedbacknya adalah saya jadi menemukan metode-metode lain dalam mengajar di dunia kelas. Kebetulan saya sempat mengaplikasikannya sebelum kita pandemi, jadi sempat di tatap muka. Itu bagaimana cara kita mengatur ruang kelas, bagaimana cara kita memberikan tugas kepada siswa, bagaimana cara kita memancing mereka untuk bertanya, dan banyak sekali hal-hal yang benar-benar mengacu bahwa pembelajaran yang baik di kelas itu 80% yang lebih aktif harus dari siswanya. Jadi jangan sampai guru hanya berceramah saja, hanya di depan setengah jam bahkan 45 menit metode ceramah, lalu setelah itu memberikan tugas. Ternyata tidak sesederhana itu. Kelas yang sangat aktif itu adalah kelas yang sangat baik, di mana semuanya dapat berdiskusi dengan baik, dan benar-benar 80% durasi keaktifan di kelas itu tuh harusnya dipegang oleh siswa. Guru hanya benar-benar mendampingi dari awal, memberikan instruksi. Yang melakukan kegiatan, yang mengalami itu adalah siswanya. Jadi benar-benar feedbacknya luar biasa, dan hal itu tuh dievaluasi. Jadi yang dievaluasi tidak hanya saya saja, tetapi siswa juga dievaluasi. Jadi siswa ditanyakan bagaimana perasaannya ketika belajar dengan metode ini, materi yang mana yang kira-kira tidak mampu, kira-kira materi mana yang paling sulit, dengan suasana kelas yang seperti apa, apakah kalian tertarik untuk belajar, apakah kalian semakin bersemangat. Dan ternyata memang feedbacknya bagus, siswa lebih senang, mereka lebih merasa bahwa
enak Bu, kita di kelas tuh nggak hanya duduk diam dengarkan, tapi mereka bisa berdiri, mereka bisa berbicara, mereka bisa keliling, mereka bisa jalan-jalan, banyak sekali hal yang dilakukan. Nah, tadi nama untuk yayasan fondasinya apa? Tanoto Foundation. Untuk fondasinya. Nah, Itu memang memberikan dari segi pelatihan pendidikan ya. Iya, untuk jadi pengajaran. Tanoto Foundation itu salah satu lembaga filantropi, pemiliknya dari Bapak Tanoto. Jadi beliau memang baru beberapa provinsi saja. Jadi tujuan dari Tanoto Foundation itu adalah bagaimana mempercepat peningkatan penyemerataan di daerah-daerah yang mungkin di pinggir, atau mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau misalnya orang bilang kalau mau kuliah tuh di Jawa aja, nggak usah di Kalimantan, karena kalau misalnya di Jawa itu pendidikannya lebih maju. Nah, mungkin hal-hal berawal dari hal-hal tersebutlah Tanoto itu benar-benar mencari daerah-daerah yang dimana ayo kita naikkan potensinya sama-sama. Jadi supaya kita nih nggak kalah jauh bedanya sama teman-teman yang berada di Pulau Jawa. Jadi mau benar-benar kita saling meningkatkan potensi diri masing-masing. Itu sih. Selama mengajar ini apakah pernah mendapatkan prestasi atau hal-hal yang didapatkan dari mengajar ini? Kalau misalnya prestasi saya di dunia pendidikan, kebetulan karena saya guru bahasa Indonesia, saya sama teman-teman guru yang lainnya itu pernah membuat buku. Jadi kita antologi buku. Saya sempat juga punya buku juga bersama alumni dari mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Saya punya 2 buku, teman-teman guru juga punya antologi buku juga. Terus selain itu tahun 2016 saya terpilih jadi salah satu IN Instruktur Nasional dari P4TK Bahasa di Banjarmasin saat itu. Setelah itu ya prestasi yang terakhir ini yang sampai sekarang masih saya pegang adalah fasilitator daerah untuk Tanoto Foundation SMP mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bisa diceritakan sedikit gambaran terkait tadi pembuatan bukunya seperti apa saat Oke. Untuk pembuatan buku yang saya benar-benar terlibat di dalamnya itu adalah bersama teman-teman alumni dari mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Muhammad Warman. Jadi kami itu bergabung di organisasi yang bernama Teater Basra. Jadi di organisasi tersebut yang bergabung adalah alumni-alumni baik dari pendidikan bahasa Inggris maupun pendidikan bahasa Indonesia. Entah apakah mereka setelah lulus mereka menjadi guru atau tidak, itu tidak masalah. Kami masih benar-benar aktif sampai sekarang berkegiatan seni, dan akhirnya memutuskan untuk bagaimana ketika kita memutuskan membuat buku. Jadi yang pertama kita buat itu adalah antologi naskah teater. Jadi kita ketahui bersama banyak sekali teman-teman di Samarinda itu yang sekolah-sekolahnya mengadakan ekskul teater, tapi kita kesulitan nih naskah apa yang akan kita pakai, karena kalau misalnya kita cari dunia maya itu sulit sekali, apalagi cari yang bukunya. Akhirnya teman-teman tergerak, ayo sudah kita bikin naskah sendiri saja. Jadi naskah-naskah yang buatan kami pribadi, yang kadang-kadang kami jadikan, biasanya setiap hari Sabtu kami mengadakan latihan rutin. Ada salah satu di mana kegiatannya adalah membuat naskah, itu kita kumpulkan jadi satu, lalu kita revisi kembali, kita ubah sedemikian rupa supaya layak dibukukan. Dan akhirnya teman-teman, karena alumni ya, banyak dari mereka yang sudah bekerja memiliki penghasilan sendiri, akhirnya kita sokongan lagi untuk menerbitkan buku tersebut sehingga sah punya nomornya. Jadi emang benar-benar NSBN-nya, ISBN-nya juga benar-benar tercatat. Jadi buku kita tuh udah bisa diakses, bahkan bisa dibeli. Karena keberhasilan buku yang pertama yang antologi naskah, akhirnya buat lagi, ada yang cerpen, bahkan ada juga yang puisi, seperti itu. Nah, untuk yang prestasi 2016 tadi seperti apa? Yang menjadi instruktur nasional ya. Jadi sebenarnya saat itu saya juga tidak tahu kalau saya terpilih menjadi peserta. Jadi untuk guru sendiri ada satu step yang harus kami lalui, namanya UKG, uji kompetensi guru. Ketika saya diminta untuk mengikuti uji tersebut, ya saya hanya sebatas ya sudah diperintah ikut. Jadi di UKG itu kita seperti tes, benar-benar tes menjawab soal-soal yang berhubungan dengan keprofesian kita sebagai guru, dan nanti ada juga soal-soal yang berkaitan dengan mata pelajaran kami masing-masing. Setelah itu kami ternyata diberi nilai, jadi masing-masing guru itu diberikan nilai. Nah, tidak lama kemudian, saya lupa jeda setahun atau berapa waktu setelahnya, saya dapatkan email dari P4TK Bahasa, itu dia dari pusat pastinya,
mengirimkan bahwa saya terpilih menjadi salah satu peserta dan menjadi instruktur nasional saat itu. Jadi saya di Bontang itu bertiga yang dapat, guru SMP bahasa Indonesia saya, terus ada Bu Eti dari SMP Negeri 2 dan ada Bu Mela dari SMP Negeri 8. Jadi bertiga kami berangkat ke Banjarmasin untuk mendapatkan pelatihan. Itu dia nasional tapi regional Kalimantan. Jadi ada peserta dari Kalimantan Utara, dari Kaltim ada, dari kota-kota lainnya juga ada. Jadi pulau se-Kalimantan dikumpulin jadi satu di situ dengan mata pelajaran berbeda-beda. Kita berlatih untuk menjadi instruktur nasional seperti itu. Kan sudah mengalami berbagai pengalaman nih, untuk suka dukanya dari mengajar ini seperti apa sih? Kalau suka dukanya sih yang pasti sukanya lebih banyak ya. Kenapa? Karena memang benar-benar saya dari hati memang benar-benar niat mau jadi guru. Nah, untuk hal-hal lainnya yang mendukungnya tuh sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah karena suka sama pelajarannya. Saya suka melihat orang lain tuh ketika dari dia tidak tahu apa-apa, gara-gara saya dia jadi tahu. Nah, jadi memang benar saya suka sekali berbagi, saya suka sharing, saya suka berbicara, saya suka menyampaikan hal-hal yang menurut saya ini positif nih, layak untuk disebarkan kemana-mana. Selain itu juga saya menyukai hal-hal yang baru. Jadi kalau misalnya ada hal baru yang bisa disampaikan itu kadang-kadang saya suka sampaikan, dan kalau ketika saya bingung menyampaikannya ke siapa, ya tidak lain tidak bukan ada siswa yang sangat haus akan ilmu, yang akan sangat penasaran dengan informasi-informasi dari dunia luar. Nah, ini adalah sekolah adalah tempat yang tepat untuk saya membagikan informasi tersebut. Untuk dukanya apa ya Mas dukanya? Kayaknya dukanya mungkin ini aja sih, kita ketahui bersama ternyata guru-guru itu tugas pokoknya memang mengajar, tetapi di samping itu ada tugas-tugas tambahannya. Jadi kadang ada beberapa hal-hal yang memang benar-benar kita tuh harus terkadang meninggalkan kelas. Kalau anak-anak suka bilang, jam kosong, happy nih. Nah itu kadang-kadang kami juga meninggalkan kelas itu juga berat hati, karena ya kalau mau diminta ya lebih baik di kelas bisa mengajar sama mereka. Namun ya tidak bisa kita mungkiri ada beberapa administrasi yang cukup menyita waktu dan itu harus kita lakukan. Itu aja sih Mas. Kalau dari segi hambatan untuk dunia pendidikan sendiri? Secara umum ya, kalau menurut saya sih hambatan pendidikan secara umum ini masalah yang dari dulu ya, dan yang sekarang juga masih tetap kita lakukan penyemerataan tentang pendidikan. Kalau misalnya di Bontang sendiri kita ketahui bersama, walaupun terkesannya Bontang adalah kota kaya, kayaknya nggak ada anak putus sekolah gitu, ternyata tidak. Masih banyak sekali siswa-siswa atau bahkan pelajar yang putus sekolah. Apalagi di era pandemi ini tidak bisa kita pungkiri, selama kurang lebih dari bulan Maret kita berusaha beradaptasi, terus tahun ajaran baru kemarin bulan Juli akhirnya kita benar-benar pembelajarannya di rumah saja. Ternyata hal-hal itu tuh membawa cukup saya tidak bisa bilang banyak, tapi ada, dan lumayan banyak sekali siswa-siswa itu yang karena PJJ, karena tidak masuk sekolah, karena tidak harus bertemu dengan gurunya di sekolah, banyak dari mereka yang ya sudah deh aku kerja dulu. Nah apalagi ketika banyak sekali kondisi di mana orang tuanya itu ekonominya menengah ke bawah, lalu ketika melihat ada anaknya di rumah, mungkin kalau misalnya anaknya 2 atau anaknya 3 orang, itu diajak ikut untuk bekerja. Nah ketika akhirnya anaknya sudah terlalu asik dengan bekerja, bisa mendapatkan upah, dan apalagi dengan niat dia yang bilang, saya mau bantu orang tua saya nih lagi kesulitan, apalagi di era pandemi ini sudah mereka tidak ke sekolah, terus melihat keuangan dari orang tuanya sendiri juga bisa goyang, bermasalah. Akhirnya ketika dia berpikir, dengan saya tidak sekolah, dengan saya yang katanya belajar di rumah aja, saya bisa nih sambil bantu orang tua. Jadi Mas kadang-kadang tuh karena terkait sinyal dan lain-lain, terus tuh kita sama-sama tahu bahwa anak-anak tuh nggak semuanya sudah diizinkan memegang HP sendiri ya. Jadi kadang-kadang HP dibawa orang tua bekerja, nanti sore atau nanti malam itu anak-anak baru diberikan HP, dan saat itulah mereka baru mengerjakan tugas. Nah kadang-kadang karena alasan itulah mereka bilang, ya sudah loh, orang kita ngerjain tugasnya juga nanti malam, ya udah paginya dipakai buat bekerja.
sama siswa-siswi. Bahkan saya kan mengetahui kasus-kasusnya di SMP ya. Kalau di SMA itu bahkan ada yang berani untuk mengambil kerja freelance. Jadi ternyata banyak toko-toko mungkin atau warung-warung yang memperkerjakan tenaga-tenaga dari adik-adik yang SMA. Jadi mereka memang benar-benar cari uang saat pandemi ini. Ya salah satu alasannya karena ingin membantu orang tuanya. Jadi cukup dilematis sih. Bahkan kemarin itu ada siswa dari SMP Negeri 1 Bontang juga yang akhirnya ragu nih, apakah dia masih bisa melanjutkan sekolahnya atau tidak, karena dia bilang, aduh Bu, saya udah ini Bu, sudah saya bantu orang tua saya sajalah, saya mau ini, saya kerjaannya dia adalah ikut orang ke Samarinda untuk mengambil ayam. Jadi dia ikut sama orang tersebut ke Samarinda ngambil ayam, nanti dia kesini dia bantu lagi jualin, dan itu aktivitasnya sehari-hari. Jadi karena kalau sudah sampai di rumah dia kelelahan, dia udah nggak buka tugas lagi, jadi memang benar-benar sampai sekarang tidak terlihat keaktifannya. Namun dari sekolah sendiri masih berupaya untuk mendekati lagi, karena kita ketahui bersama bahwa walaupun setiap ada masalah, belajar itu adalah haknya dia. Jadi emang benar-benar kita masih berusaha untuk mencari jalan yang terbaik supaya dia masih tetap bisa sekolah. Kalau misalnya ternyata dia harus membantu orang tuanya, bagaimana nanti memanajemen waktunya dengan baik aja supaya dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Di Hari Guru 2020 ini memberikan harapan untuk saat ini seperti apa? Ada harapan-harapan yang ingin diberikan? Oke. Harapan saya sebenarnya tidak terlalu banyak, karena saya rasa seluruh pejabat-pejabat yang terkait sudah dapat memposisikan dirinya di mana. Saya hanya mengucapkan terima kasih saja kepada Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, pemerintah daerah dari Kota Bontang, dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, semua yang sudah bekerja sama dengan baik, apalagi adaptasi yang luar biasa dari masa tatap muka lalu akhirnya kita ke PJJ, itu sungguh luar biasa. Harapan saya adalah semoga kita semakin dapat bersinergi, semoga kita dapat berkomunikasi dengan baik, karena yang namanya pendidikan itu tercipta tidak hanya dari guru saja, ada guru di dalamnya, ada siswa, ada orang tuanya, ada lingkungannya, ada pengaruh dari pihak-pihak di atas, kepala dinas pendidikan dan instansi-instansi lain yang terkait, yang benar-benar harus bekerja sama. Karena kita ketahui bersama, sekolah itu adalah hal dasarnya. Kita bisa menumbuhkan kepercayaan diri, kita bisa menumbuhkan karakter, pendidik, bahkan sosok pemimpin 10-20 tahun ke depan itu dari sekolah. Jadi benar-benar butuh kerjasama yang luar biasa. Kita tidak bisa serta-merta menyerahkan 100% pendidikan itu kepada gurunya saja. Kita butuh elemen-elemen terkait. Jadi benar-benar butuh dukungan yang luar biasa. Ketika ada hal-hal baru, program-program yang baru yang ditawarkan di sekolah, kami harapkan orang tua yang di rumah atau mungkin instansi yang terkait dapat ikut terlibat, membantu, bahkan bisa memberikan saran kritik jika memang hal itu tuh terkendala. Jadi kami tahu kurangnya apa, kami bisa memperbaiki. Jadi memang betul-betul butuh komunikasi yang baik.